Saudara, iringan jenazah Ayatollah Ali Khamenei tiba di kota Qom pada Senin malam waktu setempat. Para pelayat membanjiri sekitar Masjid Jamkaran untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Menurut televisi pemerintah Iran, mendiang Ayatollah Ali Khamenei akan menerima penghargaan di Masjid Jamkaran pada Selasa waktu setempat. Pelayat membanjiri ibu kota Iran untuk mengikuti proses sebagai bagian dari pemakaman mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Peti mati Khamenei diselimuti bendera, sementara peti mati anggota keluarganya yang tewas bersamaan dengan Ayatollah diletakkan di atas sebuah truk yang dihiasi menyerupai jeruji hias yang mengelilingi makam seorang imam. Sementara Mojtaba Khamenei hingga saat ini belum juga muncul dalam upacara pemakaman yang berlangsung selama beberapa hari. Ia diyakini bersembunyi usai dilaporkan terluka dalam serangan udara yang menewaskan ayahnya. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono bersama Ketua MPR RI dijadwalkan akan terbang langsung ke Teheran untuk menghadiri upacara pemakaman pemimpin tertinggi Iran mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Hingga kini pemerintah Indonesia menunggu kepastian lokasi delegasi Indonesia di pemakaman, mengingat masifnya jumlah massa yang akan hadir dalam acara tersebut. Menlu Sugiono menegaskan, ia bersama Ketua MPR RI Ahmad Muzani akan menjadi delegasi resmi pemerintah Indonesia dalam rangkaian prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei. Karena pemakaman itu akan dilaksanakan pada hari tanggal 9, itu hari apa? Kamis. Kita berencana akan hadir. Ini kami masih menunggu jawaban. Rencananya akan berangkat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia bersama dengan Ketua MPR RI. Di sisi lain, Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto mengatakan menurut aturan tata negara, Presiden Prabowo tidak bisa mengutus Ketua MPR RI karena keduanya merupakan pimpinan tertinggi negara atau pimpinan tinggi negara. Bambang Pacul mengatakan antar lembaga tinggi negara memiliki hubungan konsultatif, bukan bersifat komando atau perintah. Hal itu untuk menanggapi utusan Indonesia yang akan hadir dalam pemakaman Ayatollah Ali Khamenei. Pak Presiden mengutus Ketua MPR, saya kira mekanismenya nggak seperti itu. Kenapa emang Pak? Ya kan mekanisme MPR sama Presiden kan sama-sama lembaga tinggi negara. Jadi seharusnya tidak bisa ya Pak Presiden mengutus Ketua MPR? Ya gimana kamu itu kayak nggak belajar tata negara aja lah. Gitu. Tapi yang terjadi sekarang Presiden... Lah bahwa itu sebagai kader bisa, tapi kalau sebagai Ketua MPR berbeda. Di tengah suasana berkabung warga Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengeluarkan ancaman kepada Iran. Ia mengancam akan kembali melakukan serangan jika kesepakatan dengan Iran tak kunjung berhasil. Hal itu disampaikan Trump di saat prosesi pemakaman mendiang Ayatollah Ali Khamenei masih berlangsung. Donald Trump mengklaim dirinya akan menang dengan cara apapun dalam kesepakatan dengan Iran. Ia juga menyebut kini seluruh infrastruktur di dalam negeri Iran sudah hancur, sehingga akan mudah bagi Amerika Serikat untuk meluluh lantakkan Iran. Look, we're going to win one way or the other. We're either going to make a deal or we're going to finish the job, okay? And it won't be tough to finish the job. I'd rather make a deal because I don't want to affect 91 million people. We can knock down their bridges in 1 hour. We can knock out their energy supply, all of those big plants that they built, big, beautiful, modern plants. They had a lot of money. They don't have any money now. We haven't given them any money. But we can knock out their electricity and power generating plants in, I would say, a small part of an afternoon. Every plant will be gone. And they know that. Ketegangan kembali terjadi di Selat Hormuz, saudara. Sebuah kapal tanker yang berlayar di lepas pantai Oman di Selat Hormuz terbakar setelah terkena proyektil. Hal itu disampaikan militer Inggris. Serangan terjadi pada Selasa pagi waktu setempat. Dan serangan ini merupakan serangan terbaru yang menargetkan kapal yang melintasi jalur perairan penting di Teluk Persia. Pusat Operasi Perdagangan Maritim Inggris mengatakan kapal tanker itu terkena tembakan di dekat Limah Oman. Proyektil mengenai sisi kiri kapal saat kapal mencoba berlayar ke selatan keluar dari selat menuju Teluk Oman.
Saudara Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan ultimatum keras kepada Iran. Trump menegaskan Washington hanya memiliki dua pilihan, yakni mencapai kesepakatan dengan Teheran atau menyelesaikannya lewat operasi militer. Untuk membahasnya, kita akan berbincang bersama Aisyah Kusuma Sumantri, peneliti Indo-Pacific Strategic Intelligence, dan Evata Filomeno, dosen ilmu politik Universitas Udayana. Selamat malam, Mbak Aisyah, Mas Evata. Selamat malam Mas Radi, selamat malam Mas Evata. Selamat malam. Ya, lagi-lagi ada ultimatum dari Presiden Amerika Serikat, Mbak Aisyah. Ultimatum perang dari Trump ini, apakah menurut Anda ini murni strategi negosiasi atau art of deal untuk menekan Iran, atau memang ada persiapan militer yang nyata di lapangan kira-kira? Ya, saya kira ini merupakan lagu lama yang terus diputar kembali ya Mas Radi. Jadi kalau kita lihat dari pembicaraan yang selalu diutarakan oleh Donald Trump, ya Amerika Serikat itu tetap melakukan yang namanya strategi coercive diplomacy. Jadi sebenarnya menekan Iran untuk bisa menekankan keinginan Amerika Serikat yang sesungguhnya. Jadi kita lihat sebenarnya MOU setelah ditandatangani kemarin, dan kita harus pahami bersama bahwa MOU ini bukan merupakan perjanjian akhir ya, tetapi merupakan baseline untuk bisa mencapai kondisi yang sebenarnya kondusif untuk bisa melakukan negosiasi. Nah, permasalahannya ketika kita lihat 14 poin yang disepakati di dalam MOU tersebut, itu hampir keseluruhan MOU-nya itu menguntungkan pihak Iran, termasuk diantaranya adalah pembicaraan mengenai permasalahan nuklir ya, yang rencananya nanti akan dilaksanakan dalam waktu 60 hari ke depan ini, gitu ya. Itu sendiri sebenarnya sudah selesai dibicarakan di JCPOA di tahun 2015. Makanya saya kira sebenarnya Amerika Serikat ini berusaha untuk menekan Iran terus-menerus agar mereka bisa ya mendapatkan posisi tawar yang lebih tinggi ketika nanti terjadi pembicaraan-pembicaraan lain. Karena apa yang sudah disepakati tadinya di MOU kemarin itu hanya baseline awal, tetapi mereka berencana untuk mengadakan sebenarnya pembicaraan-pembicaraan dan diskusi lanjutan terkait apa yang ingin dicapai oleh Amerika Serikat maupun Iran. Makanya kemarin kita mengetahui bahwa ada pertemuan yang dilakukan di Qatar ya, meskipun pada akhirnya ini juga belum mencapai kesepakatan tertentu, dan nanti pasti akan ada pembicaraan-pembicaraan lanjutan yang kemudian dilakukan untuk follow up apa yang kemudian sudah dicapai. Tetapi permasalahannya kalau kita lihat di sini ada sebenarnya sedikit perbedaan persepsi dari Amerika Serikat dengan Iran ya, bahwa kita bilang di dalam MOU ini rata-rata the devil is in the detail. Masalahnya ini sangat rawan diinterpretasikan, apalagi kalau kita bicara tentang poin kelima ya. Untuk poin pertama ini selalu yang diangkat oleh Amerika Serikat bahwa seharusnya Iran ini menghilangkan sebenarnya seluruh aktivitas militer yang ada di Selat Hormuz, tetapi sebenarnya Iran selalu merefer ke poin kelima yang menyatakan bahwa ya Selat Hormuz seharusnya berada di dalam kontrol Iran sampai 60 hari ya. Pembicaraan terkait pengaturan akhir ini sudah disepakati. Nah, perspektif Amerika Serikat dengan Iran dalam hal ini agak berbeda, karena Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka ini akan membuka Selat Hormuz dengan ya narasi bahwa Selat Hormuz akan kembali ke awal sebelum perang. Masalahnya Iran di sini menganggap bahwa Selat Hormuz tetap berada dalam kuasa Iran. Jadi saya rasa di situ masih menciptakan ada gesekan-gesekan di antara Iran dan Amerika Serikat, dan kita terjebak di dalam tangga eskalasi yang terjadi di awal perang. Meskipun ya secara intensitas konflik ini sudah secara signifikan menurun sejak MOU-nya ditandatangani di tanggal 19 kemarin. Oke. Ya, ini ya seperti yang Mbak Aisyah katakan, memang lagu lama gitu ya. Kaset rusak yang kembali diputar oleh Donald Trump. Tapi kalau dari perspektif politik, dari kacamata ilmu politik, Mas Evata, ultimatum Presiden Donald Trump ini sebenarnya lebih didorong untuk kebutuhan luar negeri atau yang tegas untuk memenuhi basis pemilih domestik di Amerika Serikat? Karena kan kita tahu sendiri bahwa saat ini masih ada pemilihan salah ya di Amerika Serikat, Mas Evata. Ya, bahwa memang pada kenyataannya Amerika Serikat berupaya semaksimal mungkin untuk tetap menekan. Akan tetapi tekanan ini sebenarnya kalau dalam sisi politik saya melihat justru untuk mendiamkan Israel. Apabila Amerika tidak melakukan tekanan yang signifikan, maka Israel akan menyerang Iran secara membabi buta. Hal ini tidak lepas karena ternyata secara nyata bahwa Israel itu sudah melakukan serangan tekan yang cukup dalam ya, sampai ke 20% wilayah Lebanon begitu. Nah, ini kan menjadi tanda yang cukup terlihat sebenarnya bahwa Amerika Serikat dipaksa oleh Israel untuk melakukan statement, dan mereka dipaksa untuk melakukan satu tekanan-tekanan yang bersifat militeristik ataupun secara diplomatik. Kalau tidak ada great deal, maka no deal. Nah, kita juga bisa melihat bahwa sebenarnya dalam posisi daya tawar kali ini, kedua belah pihak itu saling bekerja sama begitu. Israel juga melakukan operasi yang sangat signifikan. Mereka tahu bahwa
dalam upacara dan dalam situasi kedukaan seperti ini adalah titik terlemah dari Iran yang sama ini mampu mensupport Hizbullah begitu. Nah, maka sebenarnya dalam kondisi seperti ini ada satu ketakutan besar dari tubuh Iran dan juga dari tubuh koalisi-koalisi yang semuanya lagi berkumpul di sana begitu. Ya. Nah, ini sebenarnya menjadi satu poin yang harusnya kita bisa lihat bahwa kaset rusak ini itu memiliki makna yang sudah bercabang begitu. Dan kita harus melihat dan menghitung kembali bahwa Donald Trump hari ini itu dalam beberapa pertemuan dengan NATO juga mulai mengkampanyekan bahwa dia sangat kecewa dengan NATO yang sama sekali tidak membantu Amerika Serikat begitu. Dan justru malah NATO sekarang ketakutan bahwa Amerika Serikat lebih berkawan baik dengan Rusia. Rusia. Nah, ini kan sebenarnya ada love dan hate yang terjadi. Maka secara real politik dalam kacamata yang bisa kita lihat ya di balik itu semua dalam kondisi saling terikat dan saling menjerat begitu. Meskipun dalam posisi kayak ini, beberapa negara akhirnya cukup dirugikan dan kita tahu urat nadi ini harus dijaga secara komprehensif dan dijaga secara bersama. Itu yang lagi dibuat oleh dunia. Dalam istilah saya, semua sedang menari di atas banana ya, atau di atas dari pisang itu sendiri. Jadi bahaya sekali untuk terselip. Ya. Dan kalau kita cermati soal kawasan, ini kan ada eskalasi baru ya di Selat Hormuz, Mbak Aisyah. Tapi yang ingin saya tanyakan soal kestabilan kawasan termasuk Indo-Pasifik juga. Kalau melihat situasi yang saat ini terjadi, bagaimana eskalasi konflik AS-Iran ini akan memengaruhi dinamika keamanan di kawasan, terutama di Indo-Pasifik? Apakah juga Tiongkok atau Rusia memanfaatkan kekosongan kekuatan Amerika Serikat di Timur Tengah? Ya, mau tidak mau memang kita harus menerima bahwa sekarang dunia ini sudah mulai masuk ke dalam struktur internasional yang sudah mulai bergeser. Karena ada teori yang bernama power cycle theory yang menyatakan bahwa yang namanya hegemoni itu hanya akan bisa bertahan selama kurang lebih 100 tahun. Amerika Serikat ini sudah menikmati kurang lebih 80 tahun ya dari total 100 tahun Amerika Serikat menjadi hegemon di dunia internasional dan sekarang sebenarnya banyak expert yang menilai bahwa Amerika itu sedang dalam masa decline. Nah, permasalahannya kita lihat di sini ada polar-polar baru yang muncul ya, di antaranya adalah China dan kemudian Rusia gitu. Tetapi kemudian apakah ini akan merubah sebenarnya dinamika ke depannya itu seperti apa? Jawabannya tidak, tetapi ini hanya akan mempercepat perubahan yang memang sebenarnya sudah diprediksikan sebelumnya. Memang expert banyak yang menilai bahwa saat ini China ini akan menjadi kekuatan revisionis baru. Kemungkinan besar dalam studi trajektori yang ada, China ini akan menutup power parity atau perbedaan kekuatan antara Amerika Serikat dengan China dari segi ekonomi di tahun 2035. Kalau dari segi militer, kemungkinan besar itu akan tertutup di tahun 2045. Nah, ini kan cukup menarik kalau kita lihat, karena sejauh ini China pun ini masih wait and see di dalam konflik Iran. Yes, jelas secara DNA politik dia mendukung Iran ya dari segi politik, lalu kemudian dari segi kemudian dukungan militer bawah tangan gitu ya. Sorry, bukan militer, tetapi mungkin dari segi intelijen ya. Okay. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini sebenarnya ada juga Rusia ya, Rusia yang kemudian kekuatannya ini besar di kawasan Eropa. Meskipun memang secara polar di dunia global Rusia ini tidak bisa dilihat sebagai belum bisa dilihat sebenarnya sebagai kekuatan yang memiliki pengaruh di ranah global. Nah, ini kan cukup menarik kalau kita lihat bahwa nanti memang akan ada pergeseran. Nah, dengan Amerika Serikat sekarang terlibat di dalam konflik Iran ini dan kondisi menjadi semakin kompleks, sekarang kita tahu bahwa Amerika Serikat ini sudah menghabiskan kurang lebih sekitar 50% dari total stockpile misalnya. Lalu kemudian itu juga menyebabkan adanya imperial overstretch atau kesulitan Amerika Serikat di dalam menjaga presence-nya di kawasan-kawasan yang kritikal bagi kepentingan Amerika Serikat. Di antaranya adalah kawasan Indo-Pasifik dan kemudian kawasan Eropa. Semua perhatiannya itu tersedot di kawasan Timur Tengah, yang mana sebenarnya kepentingan utama yang ada di Timur Tengah itu bukan kepentingan Amerika Serikat, tetapi kepentingan dari ya sahabat baiknya, yaitu adalah Israel. Nah, ini menarik kalau kita lihat di sini, karena ketika hal ini terjadi, ya apa yang kemudian terjadi di Timur Tengah ini menjadi sebuah akselerasi sebenarnya bagi China untuk bisa menutup tadi perbedaan kekuatan antara Amerika Serikat dengan China dan bahkan dengan Rusia to some sort of extent, Mas. Oke. Selain cross-nation political circumstances antara Amerika Serikat dan Iran dan juga politik internal di Amerika Serikat, saya menarik juga melihat ada dinamika politik internal di Iran sendiri. Saya akan tanyakan ke Mas Evata, kira-kira bagaimana dinamika politik internal di Iran antara faksi garis keras dan moderat dalam merespons ancaman langsung dari Donald Trump ini. Kalau kita tahu faksi garis keras ini kan yang kasat mata terlihat itu IRGC dan yang moderat itu adalah
internal pemerintahan, dalam hal ini politisi-politisi di internal pemerintahan Iran. Tapi jangan dijawab dulu ya Mas Efata, saya akan tanya kali itu nanti setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetap bersama kami. Masih di Sapa Indonesia Malam dan kita lanjutkan perbincangan bersama Mbak Aisyah Kusuma Sumantri dan Mas Efata Filomeno. Tadi saya bertanya ke Mas Efata soal selain yang menarik di Amerika Serikat, internal politiknya dan hubungan yang saling tarik-menarik antara Iran dan Amerika Serikat. Tapi di internal politik Iran sendiri ada dinamika yang juga harus diantisipasi dan diamati juga sepertinya oleh Amerika Serikat dan juga dunia internasional termasuk di kawasan. Internal antara faksi garis keras dan moderat. Garis keras mungkin ya IRGC dan moderat ini adalah politisi-politisi yang ada di internal pemerintahan Iran. Bagaimana kira-kira mereka ini merespons ancaman langsung dari Donald Trump yang saat ini juga yang dikatakan Mbak Aisyah tadi kaset rusak dilontarkan kembali di muka publik? Baik, tentu dalam tim negosiator yang mungkin kita bisa kaitkan dengan kelompok-kelompok moderat ya, yang percaya bahwa ke depan kesepakatan adalah sesuatu yang cukup penting. Itu dengan kelompok-kelompok konservatif yang berharap bahwa harus ada garis merah, harus ada peperangan secara terus-menerus. Ya. Tetapi tentu peluang yang sebenarnya mereka hitung begitu. Ketika kita lihat Iran mencoba semaksimal mungkin untuk membuka ruang-ruang dialog, ini tanda bahwa sebenarnya sudah ada komunikasi back channel dengan Amerika Serikat yang sudah berjalan dengan sangat tidak maksimal meskipun ya, tetapi hal tersebut menjadi tanda bahwa apakah memang betul nanti ke depannya akan ada kesepakatan atau tidak. Nah ini yang sebenarnya lagi digodok dari kedua belah pihak. Dan kita tahu bahwa kedua belah pihak ini berharap agar ada relaksasi yang terjadi di Selat Hormuz. Kita bisa melihat bahwa Amerika juga mengalami kerugian dan beberapa catatan membuktikan bahwa perang kali ini malah menguntungkan Cina secara ekonomi ya dan juga secara pengaruh kawasan. Nah maka dari kedua belah pihak sebenarnya mereka berharap nanti ke depannya akan ada satu titik-titik poin yang bisa disepakati. Selain terkait dengan masalah nuklir, ya terkait dengan bagaimana stabilitas dan juga keamanan ya serta pengakuan itu sendiri. Nah maka dalam secara pragmatis begitu kita bisa melihat sebenarnya Iran juga memainkan argumentum ad populum ya. Jadi ketika masyarakat itu berkumpul, mereka meneriaki bahwa death to Israel, death to Amerika, mereka harus melakukan perlawanan dan sebagainya. Ini menjadi bukti juga bahwa Mustafa belum kehilangan power gitu. Yeah. Apakah Mustafa nanti hadir atau tidak hadir tidak jadi masalah karena Mustafa sendiri berharap agar semua aspek yang ada ini berjalan. Karena yang mereka ingin tingkatkan itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang ada. Nah ini yang sebenarnya cukup menarik untuk dilihat dan kita tahu bahwa dalam sistem pemerintahan Iran mereka harus berpikir juga secara pragmatis. Mereka tidak bisa terus-terusan mengkampanyekan perang itu menjadi salah satu opsi yang paling bagus. Ditambah dengan bukti-bukti data intelijen yang dimiliki bahwa Iran juga mengalami kerusakan yang cukup hebat. Tetapi ada fakta yang cukup menarik bahwa data intelijen yang disuplai ke Donald Trump juga ini beda-beda begitu. Jadi kadang-kadang Donald Trump di satu sisi bisa kebingungan juga antara memang betul apakah nanti akan ada great deal, good deal, atau jangan-jangan dia melakukan satu opsi yang cukup salah. Nah maka Israel dalam kondisi tersebut hajar terus. Nah ini yang membuat situasi akhirnya menjadi cukup pelik. Hal ini diperburuk lagi dengan datangnya utusan khusus dari Vladimir Putin dan mengatakan bahwa ingat Selat Hormuz ini sama seperti nuklir, bahwa jangan pernah Anda nanti ke depannya melakukan deal yang cukup merugikan Selat Hormuz. Dan hal-hal tersebut yang akhirnya menyebabkan semua pihak jadi cukup panas lah ya, untuk melihat hal tersebut. Berbicara konteks upaya damai, saya terakhir bertanya ke Mbak Aisyah yang saat ini juga masih dalam tanda kutip deadlock begitu ya. Awalnya di Pakistan, lalu sempat ke Qatar dan sekarang ingin kembali ke Pakistan. Upaya damai ini akan diselenggarakan atau dilangsungkan. Tapi kira-kira jika kedua belah pihak sama-sama masih keras kepala gitu ya, dalam tanda kutip, dan juga apakah skenario jalan buntu yang berkepanjangan ini justru lebih berbahaya daripada perang singkat, Mbak Aisyah? Ya, sulit Mas, karena kalau kita lihat di sini sebenarnya ada beberapa resiko yang harus diambil ya. Dan ini kan sebenarnya kalau kita lihat dari segi hitung-hitungan, ini ada yang namanya chicken game theory gitu. Yang pertama ya, kemungkinan yang akan mereka ambil adalah ketika keduanya tetap headstrong ya, tidak mengalah dan tetap kemudian berusaha untuk mencapai maximalist approach. Ini sampai kapanpun ya, konfliknya tidak akan selesai dan ini akan menjadi konflik yang menggantung seperti apa yang terjadi misalnya di Korea Utara dan Korea Selatan. Nah, secara fundamental meskipun sudah ada
MOU gitu ya, tidak akan ada hal yang berubah. Mungkin intensitas konfliknya saja yang berkurang, tetapi ya permusuhan di antara Amerika Serikat dan Iran ini akan terus berjalan dalam jangka waktu yang panjang. Dan saya yakin sebenarnya dalam kondisi ini Amerika Serikat tidak menginginkan hal ini, terutama karena Amerika Serikat ini harus menghadapi sebenarnya the rise of other polar seperti yang tadi kita bahas, seperti misalnya China dan Rusia gitu ya. Lalu yang kedua, ini adalah ketika kedua belah pihak, ini yang satu mengalah dan yang satunya lagi kemudian tetap menerapkan maximalist approach. Ini yang dihindari. Karena itu sebenarnya kemungkinan yang paling memungkinkan ketika kita bicara tentang negosiasi adalah kemungkinan terakhir, yaitu adalah ketika kedua negara ini berusaha untuk melakukan konsesi dengan sama-sama berkompromi. Pasti akan ada ya keinginan-keinginan tertentu yang nanti dicapai oleh negara ini dan keinginan tertentu yang tidak bisa tercapai karena kedua negara tadi harus mengkompromikan sesuatu untuk bisa mendapatkan perdamaian. Itu menjadi ganjaran dari harga perdamaian yang harus dibayar oleh negara tersebut. Nah, masalahnya untuk Iran sekarang kan mereka merasa sedang di atas angin, sehingga kemudian ini sulit untuk bisa melakukan kompromi. Mereka mau menekan nih sampai sejauh mana kemudian maximalist approach mereka ini bisa didengarkan oleh Amerika Serikat. Sementara di sisi lain Amerika Serikat saat ini secara strategis ini nggak punya banyak opsi. Apalagi tadi Mas Evata bilang ini ada tekanan dari Israel. Tapi selain dari Israel sebenarnya betul ada tekanan dari dalam negeri juga. Karena sebenarnya di satu sisi sebenarnya tekanan dari hawkish Amerika Serikat terkait Donald Trump untuk memenangkan perang ini juga sangat besar karena mereka juga mendapatkan tekanan dari AIPAC dan juga kemudian lobby-lobby Zionis. Nah, selain itu kemudian kita lihat juga dari masyarakat, dari Kongres ini semuanya menekan. Saya kira sebenarnya Iran sekarang memanfaatkan ya masalah pemakaman Ayatollah Khamenei ini sebagai salah satu jalan yang mereka bisa dapatkan gitu. Menunjukkan bahwa Iran ini masih punya teman dan kemudian menunjukkan juga bahwa sebenarnya ya ada flagship rally around the flag here atau persatuan di antara masyarakat Iran. Ya, sepertinya Iran juga saat ini masih sedang berkonsentrasi untuk puncak pemakaman mendiang Ayatollah Ali Khamenei pada 9 Juli mendatang dan kita nanti lihat kabarnya juga juru runding dalam perundingan antara AS dan Iran ini juga akan diganti katanya, apakah ini berdampak pada kebuntuan perundingan kita akan nantikan. Terima kasih peneliti Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisyah Kusuma Sumantri dan Evata Filomeno, dosen ilmu politik Universitas Udayana telah berbagi perspektif dari Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, sampai jumpa lagi.